sampaikan bahwasanya sore hari ini di program kita Setara, kita sudah kehadiran dari narasumber untuk sore ini, yaitu Serma Surya Ramadan, pemilik dan pengelola budidaya Markisa. Yang akan kita bincangkan yaitu UMKM sebagai budidaya UMKM budidaya Markisa ini sebagai penggerak perekonomian daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Selamat siang, assalamualaikum Pak Serma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bu. Oke. Dari kemarin ketika saya lihat promonya ya Pak Surya ya, nggak percaya saya, nggak yakin saya kalau siang hari ini ada narasumber yang pakai seragam loreng. Pakai seragam loreng, iya Bu. Tapi kita akan membincangkan tentang budidaya Markisa. Itu yang menjadi tanda tanya tadi itu nih Pak Surya. Berarti dasarnya dari baju loreng ke budidaya Markisa, Bu ya? Iya, di mana sinkronnya begitu Pak Surya? Silakan Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Bu ya. Silakan. Nama saya Surya Ramadan. Kalau di TNI pangkat saya Sersan Mayor, Bu. Saya berdinas di Kodim 0106 Aceh Tengah. Iya. Korem 011 Silawangsa, Kodam Iskandar Muda. Nah, di sini jadi alhamdulillah, Bu. Saya terima kasih banyak sudah diundang untuk acara menjadi narasumber di RRI Radio Republik Indonesia Takengon, Bu ya. Jadi kita cerita dari mana lu nih, Bu? Dari awal? Dari awal sepertinya nih. Dari awal, Bu ya. Surya ya. Yuk kita mulai. Cerita sedikit saya dari awal, Bu ya. Ya, silakan. Bagaimana dasarnya saya tuh bisa untuk mengembangkan tanaman, Bu. Ya. Tanaman. Itu dimulai dari tahun 2013-2014, Bu. Itu pada saat saya berdinas masih di Satuan Tempur, Bu ya. Waktu itu masih berdinas di Batalion 114 Satria Musara. Di situ kan kami ada kompi, dia kompi di Pamer waktu itu. Dia tepatnya di Rusip Antara, Bu. Betul. Di sana itu kan dulu kompi kami itu tidak ada sinyal, akses jalan juga susah ke sana, Bu kan. Listrik juga susah, jadinya kan sehari-harinya selain berdinas kita dekat dengan masyarakat, Bu. Komunikasi dengan masyarakat. Betul. Jadi di situ komunikasi, di situ kan daerahnya di sana masih banyak lahan, Bu. Betul. Masih banyak lahan. Saya lihat ada satu tanaman tapi di sana belum dibudidayakan pertama. Ini kan cerita dari belajar tanaman, Bu ya. Tanaman. Jadi di situ saya karena udah dekat dengan masyarakat, kami membentuk kelompok tani untuk budidaya jengkol, Bu. Ini jengkol saya tanam 2014. Nama kelompok saya Terang Bulan. Dan ketua kelompoknya saat itu Baton Surya langsung dari kompi. Udah jengkol. Di situ pada dasarnya saya kan asal saya kan dari Medan, Bu. Iya. Saya pun berani-berani aja itu, Bu. Berani-berani aja itu bentuk kelompok tani. Sementara saya nyangkol pun waktu itu nggak bisa, Bu. Bisanya di TNI, Bu kan. Karena kan di sana lahan pertanian itu memang di kota kan memang tidak ada, Bu. Betul. Nah, jadinya situ komunikasi dengan masyarakat, bentuk kelompok tani jengkol. Jadi pada saat berjalan, Bu kan. Jadi kan ini bibitnya ini harus dikelola dan dibudidaya dengan kelompok ini, Bu. Jadi nggak serta-merta ini bibit-bibit jadi silakan tanam, enggak, Bu. Iya. Jadi dari awal ada prosesnya, Bu. Dari biji kemudian dibudidayakan, Bu ya, dikembangkan sampai dengan tanam. Jadi pertama kan saya nggak tahu, Bu, cuman ditunjuk jadi ketua kelompok tani. Nggak tahu, Bu kan. Jadi karena saya TNI, ya harus berani lah, Bu. Harus berani. Ya udah nggak apa-apa, saya aja yang jadi ketua kelompok tani ya. Jadi pada saat berjalan, Bu, karena saya pun di situ masih belajar, datang bibit pertama buah jengkol itu 2 karung 50 kilo hangus, Bu. Karena salah budidayanya tuh, Bu kan. Busuk gitu. Sampai 25 orang kelompok tani sampai tinggal 4 orang, Bu. Saya ditinggal sama ini. Sama mereka. Enggak itu. Karena mereka ragu mungkin, Bu kan.
Saya belajar lihat, oh seperti ini. Alhamdulillah waktu itu jadi bibitnya sekitar 4.000 polybed bibit bukan jadi. Kemudian jadi permasalahan juga, ini nanamnya kemana? Karena kelompok tani saya sudah satu-satu tadi. Sudah tinggal 4 bu kan. Ini ditanam di mana ini? Udah datanglah masyarakat yang tahu ini nanti bakal bisa menambah pendapatan bu ya. Jadi datanglah masyarakat itu sekitar situ. Jadi bukan anggota kelompok tani lagi bu. Udah yang di luar itulah, itu kan. Saya bagi bibit. Terakhir bibit itu tertanam. Alhamdulillah di tahun 2018 itu sudah mulai buah pertama waktu itu. Jadi yang sebelumnya memang di Pamer itu belum ada buah jengkol nih bu. Alhamdulillah sudah ada. Walaupun perjuangannya seperti itu bu kan. Sudah ada. Jadi bu, kan saya setelah dari Batalion 114 Satria Musara, saya kan pindah ke Kodim, masuk ke Satuan Teritorial. Jadi Kodim 0106 ini bu, dia Satuan Teritorial di TNI. Kan masuk, kemudian ditempatkan di Koramil 01 Lotawar bu, yang di kota ini. Betul. Terus ditugaskan menjadi Babinsa. Ke masyarakat lagi. Ke masyarakat bu. Jadi yang sebelumnya di batalion ini kan masih teritorial terbatas bu ya. Betul. Masuk ke Kodim itu sudah teritorial memang bu, sudah teritorial. Nah jadi ditugaskan menjadi Babinsa bu ya. Babinsa waktu itu saya Babinsa di Desa Rawe bu, di Desa Rawe Kecamatan Lotawar. Di situ udah karena sudah bersama masyarakat, jadi kan di situ danau bu. Danau ini timbul ide lagi. Cuma kan ini sumber air bu, danau sumber air. Selain daripada kita masyarakat Citengah, danau ini kalau saya ke Aceh Utara itu bu kan, itu juga sekitar kalau penyampaian dari bapak-bapak yang di Aceh Utara lah itu, sekitar 75% atau 70% itu airnya dari Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah bu. Betul. Berarti di sana itu kan banyak tanaman bu, padi segala macam. Berarti airnya kan dari sini. Dari sini bukan dari tempat kita ini. Udahlah. Waktu itu ini budidaya tanaman lagi lah sama masyarakat bukan, karena di situ juga tugas kami lah bu. Harus berada di tengah masyarakat tuh. Jadi budidaya tanaman lagi. Saya coba dulu ilmu yang pernah saya dapat waktu di Pamer. Waktu di Pamer, jengkol. Bibitan jengkol yang akan kita laksanakan. Pertama, kita kan harus ada syarat-syarat untuk membuat tempat bibitan. Pertama, intensitas cahaya matahari itu harus penuh. Tapi bukan berarti dia langsung harus ada terlindung, ini sudah benar. Budidaya tanam rupanya iklimnya tidak sama. Iklim, kandungan tanah bu, di situ sangat mempengaruhi. Jadi kandungan tanah kita di daerah pinggiran danau, nah itu kan berpasir, ya bu ya, beda. Dengan kandungan tanah yang ada di Pamer. Jadi memang pembibitannya itu berhasil, tapi terkendala pada saat nanam bu. Setelah ditanam kurang berkembang. Karena memang beda tanah, kulturnya tadi iklim, kultur yang seperti ibu sebutkan itu sangat mempengaruhi. Jadi, ini cari tanaman yang lain lagi lah, bukan? Tanaman yang lain lagi. Jadi di situ kami coba tanaman alpukat. Karena kan ini tanaman yang memang di sini sangat banyak sekali. Sangat banyak bu, sangat tumbuh subur bukan alpukat. Budaya alpukat. Terkendala lagi saya bu. Pada saya terkendala lagi. Jadi kan alpukat ini kan, pohon alpukat ini kan memang betul masyarakat di Aceh Tengah memang betul paham bu. Betul paham. Jadi kalau cerita itu di masyarakat tuh kan kita harus sabar bukan. Pak, kalau tanam alpukat kami dari dulu pun memang sudah ada. Sudah kami lihat. Mau dibudidayakan lagi untuk apa? Mau dibudidayakan lagi untuk apa? Saya coba lagi. Kayak mana ini cara biar kelompok yang mau kita bentuk ini memang tertarik
Iya. Nah, tertarik belajar lagi Bu kan, belajar lagi budidaya alpukat. Saya belajar Bu, kayak mana cara okulasi sambung pucuk. Betul. Itu kan saya cerita masyarakat. Jadi kalau tanaman alpukat ini di sambung pucuk, Pak, ini bakal cepat berbuah. Macam lah tuh saya bilang, cepat berbuah. Coba kita cari entres pucuk dari alpukat yang Bapak sebutkan aja mana yang paling bagus di sini. Gitu kan. Oh, di sana Pak bagus. Udah kita ambil entres. Ya disitulah kita tunjukkan kita tadi. Tunjukkanlah sedikit bukan, karena kita sudah belajar tuh. Sebelumnya memang saya belum belajar itu, belum tahu lah gimana caranya bukan. Belajar sekitar 6 bulan sambung sampai dia memang menyatu bukan. Dah sama masyarakat pada saat itu udahlah gini cara sambung. Nah, ini simpan, saya bilang itu disungkup simpan, nanti dia bertunas, saya bilang gitu. Jadi betul Bu, setelah sekitar 1 bulan, masyarakat jumpai saya lagi, Pak sudah bertunas, berarti gimana itu Pak? Ya bisa kita lanjut gitu. Saya dibuat lagi lah Bu, kelompok tani budidaya alpukat. Nah, budidaya alpukat sudah ditanam karena waktu itu dia tidak secara besar-besaran Bu, karena kelompok kecil lah pada saat itu bukan, sangat masyarakat yang tertarik lah pada saat itu. Ya sudah dibudidayakan, kemudian ditanam lah Bu, ditanam. Cuman saya kepingin Bu ya, saya pribadi kepingin punya kalau pohon yang ditanam dia menghasilkan buah, jangan sampai situ saja Bu. Jangan sampai situ saja, maunya itu bisa menjadi tambahan lapangan pekerjaan. Ya, terus berlanjut begitu ya. Terus berlanjut gitu kan, terus berlanjut. Saya coba belajar karena kan kita bisa lihat di Google bukan, di YouTube cara belajar gitu. Bagaimana ini alpukat ini sebetulnya selain dia dikonsumsi sebagai makanan, sebagai minuman. Iya. Dia bisa lebih menjadi makanan yang atau barang yang lebih berharga bagaimana lagi Bu? Betul, betul, kan? betul. Ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomis Bu. Bagaimana gitu belajar Bu kan? Jadi saya tertarik dengan alpukat ini bisa menjadi minyak Bu. Minyak di sini juga saya bawa lah ini walaupun sudah barang lama Bu kan? Sudah barang lama. Gitu. Ya Bu, ini bisa menjadi minyak Bu kan? Bisa menjadi minyak. Rupanya di kandungan di alpukat buah alpukat ini ada kandungan minyak Bu. Saya lihat itu di YouTube itu banyak kegunaannya Bu, bisa menjadi apa? Sebagai bahan campuran kosmetik. Habis itu kalau restoran-restoran yang berkelas gitu bukan di luar sana itu. Betul. Cara makannya pakai ini Bu. Cara penyajiannya sudah harus internasional. Iya Bu, dioles lah di atasnya itu bukan? Dioles di atasnya itu. Loh ini sangat tinggi. Nilai ekonomisnya sangat tinggi bukan? Saya belajar, alhamdulillah Bu. Tahulah bagaimana bisa membuat alpukat ini menjadi minyak. Nilainya lebih tinggi lagi. Nilainya lebih tinggi. Di situ alhamdulillah pada saat itu Bu. Dan Rem 011 Silawangsa dan DIM bukan? Pada saat itu Kolonel Bapak Sumirating Baskoro bersama dan DIM, Pak Teddy pada saat itu sangat mendukung bukan? Sangat mendukung. Dibantulah saya alat sama masyarakat situ bukan? Bantu alat tuh ngembangkan minyak alpukat ini. Cuman bukan? Kan kita mencoba ini. Kalau memang ini ada nilai ekonomis, ini masyarakat kecil pun bisa untuk mengerjakannya. Betul, betul. Bisa untuk mengerjakannya. Rupanya Bu, dari segi perizinan, kalau minyak alpukat ini, dia kalau masuk ke UMKM Bu ya, saya pribadi berarti belum bisa Bu. Itu harus ada setingkat
gimana? Harus ada langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah Bu, langkah-langkahnya itu. Kalau misalnya apa belum lah. Belum gitu ya Pak ya. Ya udah Bu. Udah. Tapi saya lebih tertarik ini nih Pak Surya ya. Sedikit dulu, walaupun daerah Pamar sudah boleh dikatakan tinggal sejenak lah karena sudah harus berpindah tinggal tugas. Sejenak Bu. Bagaimana mereka di sana Pak sekarang? Gitu juga Bu. Pas waktu cerita, seandainya lah dulu saya tanam katanya. Seandainya lah dulu kami tanam. Kita lanjutkan. Karena kan waktu itu bukan lagi anggota kelompok tani yang tanam Bu. Betul. Saya sangat memang gimana lagi Bu. Masyarakat yang dari awal ya tidak semua yang nanam. Jadi masyarakat yang tidak terlibat langsung dari kelompok ini Bu. Dari awalnya yang nanam. Iya betul. Sementara seandainya tadi itu. Seandainya bukan. Sampai hari ini itu berjalan. Berapa sudah perekonomian di sana berputar? Itulah Bu. Cita-cita di sana juga bukan? Iya. Hasilnya itu sudah dipanen, sudah dipasarkan gitu Bu. Kok cerita itulah buat di sana. Oh kami kemarin Pak waktu panen berapa karung gitu. Iya, alhamdulillah gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya dengar di sana juga sampai dengan sekarang ya masih lanjut Bu. Betul. Dibudidayakan lagi. Betul. Dibudidayakan lagi. Ada beberapa poin lagi nih Pak Surya ya. Iya Bu. Akhirnya ekonomi mereka setidaknya sekarang sudah memadai. Ketika kita berbicara tentang adalah tambahan. Di Pamar tadi itu tentang jengkol. Iya Bu. Di Kecamatan Lutawar tadi itu ketika di daerah Takengon Aceh Tengah alpukat itu sekitar 10 tahun terakhir itu sudah booming. Dulunya memang itu hanya menjadi pohon biasa yang ada di kebun untuk pohon pelindung begitu. Iya betul. Nah sekarang Pak Surya sedang mencoba untuk bagaimana alpukat ini punya nilai lebih, walaupun terkendala dengan izin dan surat-surat barangkali yang harus dilengkapi agar namanya bisa agar punya nama, boleh dikatakan seperti itu. Alpukat kita Bu ya. Punya label lah bahasa sekarang ini. Iya Bu, iya betul. Itulah tadi cerita Bu kan awalnya gitu sampai dengan alpukat, bukan sampai dengan alpukat. Jadi kan saya seperti ada hutang nih Bu. Seperti ada hutang nih. Aduh alpukat nih sayang bukan masyarakat yang sudah saya bukan menyerah, tapi kan niat kita tadi bagaimana ini masyarakat kecil pun bisa untuk mengembangkan produk selain daripada buah bukan. Jadi disitulah Bu saya mencari tanaman lain selain alpukat yang gampang untuk dikembangkan, yang selama ini memang ada dijual Bu, tapi kan kita kenalnya kalau di kebun ini tanaman liar Bu. Betul. Tanaman liar Bu, betul. Ini coba dulu saya belajar kembangkan. Ini kan markisa kuning Bu. Iya. Kuning. Dari teksturnya aja kita sudah tahu beda dengan kuning. Ini, dengan yang pernah ada di daerah ini. Iya Bu. Iya. Pak Surya, dari inilah kita jadikan ini sebagai judul cerita kita sore ini. Sampai ke pokok permasalahan. Ini budidaya markisa sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah kita. Bu, iya. Jadi walaupun tadi terkendala tidak sampai lagi ke tahap yang berikutnya untuk alpukat ini, tapi kan memang tidak akan berhenti kan Pak, tetap mencari bagaimana solusinya. Tetap saya mencari Bu. Karena saya baru tahu dari hari ini, berarti alangkah kupernya saya nih Pak Surya, bahwasanya alpukat tadi itu bisa kita diolah, ada minyaknya ternyata. Iya Bu. Ada minyaknya Bu. Walaupun nanti kita bisa bercerita bagaimana caranya awalnya agar alpukat itu diolah dan bisa apakah bijinya menjadi minyak dan lain sebagainya, itu juga akan kita bincangkan begitu Pak Surya ya. Nah tadinya beralih ini kalau pendengar juga bisa melihat bincang ini, dialog ini di YouTube RRI Takengon. Iya Bu. Akan terlihat di depan Pak Surya ada buah markisa, tapi markisa kuning begitu ya Pak? Markisa kuning Bu. Nah ini bagaimana lagi nih ceritanya begitu, walaupun tadi memang di daerah Takengon itu seperti Pak Surya katakan ini adalah daerah tumbuhan liar. Iya Bu, ini kan kalau dikenal di sini masyarakat ini kan di kebun saya ada markisa, tapi kan nggak khusus Bu. Iya betul. Dibudidayakan nggak khusus. Betul. Oh berarti ini kan
gampang Bu. Gampang Bu kan? Gampang. Kalau kita tadi cerita tanaman jengkol, tanaman alpukat itu perlu lahan, perlu apa? Paling cepat kalau dia bukan okulasi, bukan setek, di atas 4 tahun Bu. Iya. Dia bakal menghasilkan buah. Tapi kalau markisa ini 4 bulan dia sudah mulai berbuah Bu. Iya. Sudah mulai berbuah, berarti kan dari situ bisa untuk kita budidayakan Bu kan. Dan tidak perlu memiliki lahan yang luas-luas Bu. Betul. Lahan yang luas-luas. Jadi kayak saya pertama mengembangkan ini bukan seperti saya mengembangkan pertama, cuman ada halaman sekitar di depan rumah sekitar 4 meter, di belakang rumah sekitar 6 meter, panjangnya 5 meter, 6 meter, lebarnya sekitar 9 meter. Itulah saya budidayakan markisa ini. Jadi markisa kuning ini Bu, dia produksinya, panennya tidak berhenti. Buahnya ada terus Bu. Karena tumbuhan merambat ya Pak ya. Jadi kan bisa jadi memang terus menerus untuk perkembangan buahnya begitu. Terus menerus Bu. Asal dia perlakuannya sesuai Bu kan. Dia di situ ada cara pangkas. Ada di situ cara pemupukan. Iya. Asal itu dilaksanakan ya dengan sebaiknya, dia buahnya nggak berhenti Bu. Nilai ekonomis lagi. Nilai ekonomis lagi bukan? Nilai ekonomis lagi. Kita kan di sini daerah pariwisata Bu. Iya. Tentunya ya karena daerah pariwisata itu kalau masyarakat di luar tuh bukan nabung untuk wisata bukan? Betul. Nabung untuk wisata. Datang kemari pasti kan orang itu memang mencari wisata, mencari hiburan Bu di sini. Ya bukan? Ada ya sesuatu yang mereka ingin lihat. Ingin lihat. Sudah membawa kayak tadi Bu, uang modal untuk jalan-jalan kemari. Iya. Kan alangkah baiknya kalau memang uang itu memang terserap. Terserap di sini bukan? Jangan dulu kita cerita ke produk. Ini markisa ini aja digantung bukan? Digantung kan sudah ada nilai ekonomis Bu dijual. Betul. Karena sudah ada nilai jualnya. Sudah ada nilai jual bukan? Kalau masyarakat yang tahu baca-baca, markisa kuning ini kan banyak manfaatnya Bu untuk kesehatan. Sangat banyak manfaatnya. Itu juga bukan? Jadi setelah ini saya tahu bagaimana cara budidayakan markisa ini. Adalah Bu, saya kan beli polybed. Beli polybed. Terus saya di situ saya tanam Bu, di polybed. Saya lakukan pembibitan. Situ juga sama tetangga waktu itu Bu, sekitar 10 orang melakukan pembibitan tuh Bu kan. Macam saya bilang Bu, nanti ini bisa juga menjadi penghias rumah, bisa juga untuk mendapat penghasilan. Iya. Udah Bu, coba dibudidayakan lagi. Terus udah bibitnya dibagi. Bibitnya dibagi, yang mau tanam bagi Bu kan. Kemudian yang tadi saya bilang saya merasa terhutang Bu, alpukat. Bagaimana markisa ini jadi produk lagi nih? Betul. Jadi produk bukan? Kalau kita lihat Bu di daerah luar ini kan banyak bisa menjadi sirup bukan? Iya. Minuman sirup. Betul. Kita kan juga bisa Bu. Masyarakat sekarang terlalu manja barangkali Pak Surya. Gimana Bu? Masyarakat sekarang mungkin terlalu manja. Semua serba sudah tersedia begitu. Sementara ketika diolah sendiri, takaran-takarannya itu bisa seperti Pak Surya katakan, ini kan sebenarnya bisa jadi obat, bisa jadi apa. Iya betul Bu. Kalau yang barangkali sudah siap saji atau dalam istilah entah itu lebaran kita sudah ada sirup yang tersedia. Markisa sudah ada Bu ya. Entah itu tambahannya terlalu manis dan sebagainya. Ini kan kalau olah sendiri kan barangkali kita bisa tahu bagaimana. Iya betul Bu. Semana kita bisa campur takaran kadar-kadar yang dibutuhkan lah Bu ya. Betul. Pak Surya, yang saya tahu juga
bahasanya Markisa ini yang tradisional dulu kan agak kecut, kalau sudah kulitnya juga beda, teksturnya begitu ya Pak ya? Nenggri Bu. Yang disebut di daerah kita ini nenggri, bukan? Nenggri. Sekarang sudah mulai dengan entah itu karena pergantian apa namanya ya Pak ya, di kebun juga barangkali ada tumbuh-tumbuhan yang menjadikan perkawinan silang, akhirnya begini kita dapatkan hasil dari Markisa. Iya Bu, iya. Karena ini kan kita coba mungkin perkawinan silang antara ini, nah ini bisa menghasilkan buah yang unggul. Betul. Mungkin dia panen tidak perlu banyak perawatan, asal perlakuannya cukup ya sesuai dengan permintaan tanaman ini. Dia produksinya itu memang terus Bu, bisa unggul. Mungkin kalau yang Markisa yang lokal seperti yang kita ceritakan tadi Bu, iya. Dia ada masa panennya, ada maksudnya nggak terus-terusan lah Bu kan? Masa berbunga kemudiannya. Masa berbunga kemudian, tapi ini ya kayak mana lah kita belajar Bu cara tanaman ini agar Markisa ini dia jangan putus. Betul. Jadi ada triknya, kan? ada triknya juga ini. Ada perlakuannya Bu, ada perlakuannya dari mulai betul. Mangkas, pupuk organik yang dimintanya itu kan? Ya, yang mana begitu? Yang mana, bukan pupuk organiknya. Sementara ini yang Markisa ini pakai pupuk organik pun itu apa tuh Bu? Yang di sekitar juga bisa gitu. Oh, cukup banyak Bu. Kita kan di sini banyak ternak Bu, lembu. Iya, betul. Dari itu Bu. Dari kotoran sapi. Iya Bu. Tinggal sekitar jarak setengah meter digali dari pohon Markisa ini, dari batang, tanam itu Bu. Oke. Itu. Dan tidak banyak sepertinya saya lihat Pak Surya yang membudidayakan Markisa kuning ini. Enggak banyak Bu. Belum familiar Bu. Belum familiar. Itulah Bu, kayak mana caranya ini kan? Itulah tadi udah dibagi. Jadi udah satu-satu lah Bu. Karena kan kita ngerintis nih Bu. Iya, betul. Udah satu-satu. Bagaimana lagi untuk masyarakat ini bisa minat lagi nanamnya? Itulah makanya nanti larinya ke produk ini Bu. Betul. Masih tetap juga kita kaitkan bagaimana dari produknya Pak Surya ini UMKM di daerah kita ini bisa berkembang. Iya Bu. Jadi dia tidak sulit, tidak memerlukan banyak persyaratan lah Bu kan. Bisa menjadi yang mungkin dilihat dipandang sebelah mata tentang buah Markisa ini. Dia bisa menjadi penggerak ekonomi. Iya. Contohnya seperti alpukat sebelumnya sudah bisa jadi minyak. Sudah jadi minyak. Apakah Markisa ini juga dibuat minyak juga begitu Pak Surya? Ini minuman kesehatan Bu. Oh. Kan tampilannya seperti dari luar gitu ya Pak? Tampilannya seperti luar ya. Ini sari Markisa Bu, sari Markisa kuning ini. Oh. Jadi sari Markisa kuning ini kan ada juga di seputaran saya tempat tinggal Bu. Tempat tinggal kita itu di seputaran itu ada masyarakat kelompok peternak madu. Iya. Jadi ini maunya digabungkan ini. Iya. Jadi peternak madu ini hasilnya juga bisa. Dapatlah ini Bu. Dapat. Jadi ini sari Markisa dan racikan campuran madu. Alpukat tadi itu memang sudah punya label begitu Pak Surya, walaupun tadi ada kendala di jalan bahwasanya harus ada izin dulu dan sebagainya. Sekarang sudah ada label? Belum lah Bu, karena belum ada perizinan kita. Betul. Apakah terkendala karena baju loreng? Enggak Bu. Enggak juga. Tidak. Karena kalau sudah minyak, ya bukan, itu sudah tergolong kosmetik. Oke, harus ada tahapan-tahapan dan penelitian berikutnya barangkali. Iya Bu, di situ. Kalau masalahnya memang kami bergerak di teritorial, memang harus itu. Nah, kalau minuman Markisa ini pakai label juga, berarti sudah ada langkah-langkah berikutnya tadi dari sampai ke proses-prosesnya harus bisa kami ketahui begitu nih Pak Surya. Cerita tentang Markisa, alhamdulillah nih Bu, alhamdulillah.
Jadi berapa bulan yang lewat lah Bu ya, berapa bulan yang lewat, saya kan ada teman Bu yang kerja di kantor agama. Iya. Bukan saya cerita. Aduh, namanya Pak Tengku Mukti. Waktu di Rawi. Iya. Ya, beliaulah guru saya agama, bukan? Betul. Saya anggap saudara. Jadi saya cerita pas jumpa, Pak Tengku, Markisa kemarin tuh kan udah jadi minuman. Iya. Sebagian pun sudah saya jual, saya bilang. Tapi ini bahaya nih, saya bilang ini. Kenapa Bang? Kita kan harus ini ikuti peraturan pemerintah. Betul. Kita harus ikuti peraturan pemerintah, saya sampaikan. Ya pas kali Bang katanya. Kata Pak Tengku nih, bukan? Pas kali Bang. Saya pelatihan penataran untuk perizinan label halal. Nah, label halal dan NIB nomor berusahanya Bu. Ya, kok nggak bilang dari kemarin? Ya Abang nggak ada cerita gitu kan? Iya. Udah tahapan saya ikuti Bu. Ya betul. Dicek bukan, dicek bagaimana cara pengolahannya, kandungan apa aja yang dipakai, higienisnya Bu. Ada tim khusus yang datang barangkali? Ada Bu, ada. Tim datang khusus waktu itu ke tempat pengolahan Bu. Dicek, memang betul-betul dicek bukan, karena memang harus higienis nih Bu. Iya betul. Dicek, alhamdulillah lewat tahap itu Bu. Nah. Sampai kemarin keluarlah izinnya. Dengan proses yang cukup panjang nih Pak Surya. Lumayan. Proses itu nanti akan kita ceritakan Pak Surya, karena sudah memasuki kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Baik, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Di awal ketika saya lihat promo untuk bincang kita sore hari ini di Kita Setara, saya nggak mungkin nih Pak Surya ini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat begitu ya. Tapi dari bincang-bincang ini dan sudah terlihat jelas bahwanya sampai ada produknya dari apa yang sudah dibudidayakan. Masyarakat di daerah ini seperti tadi kita sampaikan masih enggan karena nenas juga ada di kawasan Toa Pegasing yang hanya dibeli oleh mereka yang datang, tapi sampai hari ini kalaupun ada UMKM atau produk-produk rumahan tapi tidak se-booming yang dari luar begitu ya Pak Surya ya. Tapi nanti kita ceritakan itu. Oke. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Pak Surya Ramadan, pemilik dan juga pengelola budidaya Markisa untuk UMKM sore ini, budidaya Markisa sebagai penggerak perekonomian di daerah Kabupaten Aceh Tengah setelah kita melaksanakan ibadah sholat asar, dan tentu nanti akan kembali lagi untuk menyelesaikan bincang-bincang kita ini. Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore, selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Masih bersama Serma Surya Ramadan, pemilik dan juga pengelola budidaya buah Markisa. Pak Surya, ini sudah ada dua daerah lah, ada di Pamar dan di kawasan Luk Tawar. Iya Bu. Kalau ini padu begitu ya Pak Surya ya, sudah berapa besar perekonomian di daerah kita ini bergerak begitu Pak Surya? Tapi masih selalu dikatakan ini produk kecil-kecilan bahasa. Masih dari rumah ke rumah bahasa ininya. Tapi dari cerita kita ini sudah ada yang membeli. Iya Bu. Ya kan Pak Surya ya? Iya betul. Jadi kan memang sudah tumbuh UMKM di daerah ini. Iya Bu. Sudah adakah yang melirik produk dari Pak Surya ini begitu? Apakah nama produknya begitu? Apakah masih tetap Markisa Gayo, karena identik dengan kopi Gayo aja daerah Takengon Aceh Tengah ini Pak Surya. Jadi di situ Bu kan? Kita kalau mungkin daerah lain itu dia bukan daerah wisata, kita yang sibuk mencari masyarakat orang keluar. Tapi kita di sini daerah wisata kan kita didatangi Bu. Betul. Didatangi. Tinggal kita lagi di sini kayak mana manfaatkan potensi daerah. Bagaimana potensi daerah kita ini kita manfaatkan, karena kita tujuannya berusaha kan mencari penghasilan. Mencari penghasilan. Jadi Markisa ini
eh, ini kan dari Markisa kuning, Bu. Betul, betul. Jadi pembelinya sudah ada. Sudah ada lah, Bu, konsumen tetap, betul, itu sudah betul. ada. Tapi makanya botolnya dibuat kecil, Bu. Jadi masih karena terbatas, Bu. Bahan baku terbatas. Karena kita juga masih usaha rumahan, Bu, kan, terbatas. Jadi untuk pengenalan sedikit-sedikit. Jadi kok dituruti, Bu, mungkin kalau 2 hari 3 hari habis semua. Ya, karena kan sarinya ini Pak Surya ya. Sari Markisa dan racikan dengan madu asli. Madu asli. Beruntung kita tadinya dekat sama peternak madu. Itulah di seputaran rumah ada peternak madu, bukan? Pokoknya ya join lah, bisa kerjasama untuk penghasilan gitu. Barangkali mereka nggak pingin ilmunya dicuri dalam tanda petik oleh Pak Surya gitu, makanya belum mau bekerja sama. Sementara kan ini ke depan prospeknya bagus ini. Iya. Ada hal yang dibincangkan barangkali atau ya seperti tadi, nggak mau lah nanti ilmu saya diambil sama Pak Surya gitu. Sama peternak madu begitu. Kalau saya pribadi, ini kalau misalnya memang kan nggak masalah, Bu. Yang lain juga tahu kan nggak masalah. Karena lain tangan kan lain ini, Bu. Lain yang dihasilkan, Bu, kan. Walaupun cara pengolahan sama segala macam itu nggak masalah menurut saya. Ada keinginan untuk ini dikembang luaskan lagi dengan kelompok-kelompok tani yang kemarin sempat ditinggalkan karena tugas nih Pak Surya. Apakah untuk kelompok tani Markisa kuning ini juga akan ada berikutnya nanti? Dari sini karena kemarin saya berdinas di Koramil, bukan, Babinsa. Jadi sekarang saya sudah berdinas di staf operasional Kodim. Jadi nggak sering ketemu lah istilahnya dengan masyarakat. Jadi karena hobi, Bu, ya. Hobi mungkin nggak bisa diam gimana, bukan, karena kok nengok tanaman itu mau aja gitu, bukan, rame-rame gitu, kayak maunya rame gitu. Jadi kan ini kan sudah ada lah, cuman bukan kelompok aktif yang bagaimana gitu, karena teman nongkrong lah, Bu, kalau di tempat tinggal gitu. Teman nongkrong, tapi kalau mereka banyak dan mereka juga mau mengikuti jejaknya Pak Surya, ini akan besar dan tadinya bahan baku akan terjawab sendiri. Itulah yang kita mau, bahan baku itu ya tersedia gitu, bukan tersedia. Saya rasa dengan pengolahan tepat, dengan promosi yang gencar, ya produk kita kan nggak kalah, Bu, sama daerah luar. Betul. Saya rindu barangkali ini Pak Surya ya, yang pingin ada produk-produk lokal kita itu yang namanya itu semua identik dengan Gayo gitu. Kan saya tengok, bukan. Ini walaupun saya istri, Bu, istri orang asli sini. Kalau saya almarhum Bapak Minang, Mama Jawa, lahir di Aceh Timur, besar di Medan, tugas di Aceh Tengah, jadi udah gaduh-gaduh. Sudah klop sebenarnya. Sudah klop. Hampir semua daerah itu adalah daerah pertanian begitu. Iya, Bu. Jadi seperti Ibu bilang, maunya selain daripada kopi, ada produk yang memang identik lah dengan tempat tinggal kita di sini, bukan? Betul. Kita cari memang tanamannya, memang iklimnya tepat, berupa Markisa. Ini, Bu, makanya di produk ini kita beri nama Nenggri, Bu. Nenggri gitu ya, Pak ya. Iya, Bu. Betul. Nenggri. Ada spesifik untuk daerah ya ini. Harus lah, Bu, harus. Karena ini lahirnya di Aceh Tengah, ya harus ada, Bu. Nenggri. Karena kan pas waktu saya bermasyarakat, ya Markisa itu lebat ya, misalnya ke kebun-kebun. Ya, Bang, Nenggri itu. Markisa, saya bilang Nenggri. Itu. Kalau Nenggri itu Markisa, betul, Bu. Benar. Makanya di daerah kita, ya kita identikan produk ini dengan nama Nenggri. Asli Nenggri. Nggak apa-apa lah Pak Surya kalau saya katakan, ayo cari di tempat Pak Surya sari Nenggri ini. Sari Nenggri ya, sari Markisa ini. Kita coba cicip gitu, bagaimana ini. Ada kendala nggak ketika proses-proses ini nih Pak Surya, pembuatannya, sarinya.
Kalau depan kalau misalnya ini menjadi besar begitu, itu yang kita harapkan kan, Iya, gitu Bu, itu ya diharapkan. Pak Surya ya. Terkadang sisa-sisanya itu menjadi mengganggu lingkungan dan sebagainya. Itu juga barangkali yang di daerah kita ini proses-proses itu yang belum begitu ya Pak ya. Ketika barangkali nanti ada nenas yang diolah, kulitnya mau diapakan, apakah terbuang begitu saja? Sebenarnya kan bisa jadi pakan-pakan hewan ternak. Pakan, Bu. Saya rasa nggak ada yang menjadi limbah, Bu, dari markisa ini. Ini kita bijinya kan bisa untuk dibudidayakan lagi, Bu. Betul. Dibibitkan lagi. Betul. Ampasnya beserta kulit itu dibusukkan aja kan bisa jadi pupuk lagi. Pupuk lagi, balik lagi, ditaruh lagi di sekitar tanaman markisa ini, Bu. Selama berteman, bergaul dekat dengan masyarakat, apakah generasi muda di daerah ini peduli sekali untuk hal seperti ini, Pak Surya? Walaupun mereka jurusannya jurusan pertanian, tapi semua identik maunya ke kopi saja begitu. Apakah karena harga yang menjanjikan untuk kopi ini begitu, Pak Surya? Kopi, bukan? Makin lama kan lahan makin terbatas, Bu. Iya. Harus buka lahan ke hutan kita lagi. Jadinya harus buka lahan lagi. Kalau menurut saya bukan kita belajar di sekolah, di kampus, itu kan mencari wawasan untuk berinovasi, Bu. Intinya kan kita kerja untuk cari penghasilan, Bu. Iya, betul. Untuk cari penghasilan. Dari inovasi ini. Dari inovasi, Bu. Ayo, kemarin orang merindukan, daerah ini bukan daerah industri, nggak ada pabrik, jadi kami nggak bisa olah tomat dan lain sebagainya. Ini bisa begitu ya kan, Pak? Ya bisa. Bisa. Bu. Jadi bisa. ayo generasi di daerah ini tidak harus kopi. Tidak harus kopi, bukan itu kan seperti cerita kan kita kerja untuk cari penghasilan, Bu. Manfaatkan potensi daerah untuk menjadi lapangan pekerjaan. Nah, jangan buat keterbatasan itu menjadi alasan, bukan? Iya. Jangan menjadi alasan buat keterbatasan itu. Ya kalau gagal kan saya kayak cerita dari awal. Makanya saya ceritakan dari awal tadi, Bu. Betul. Dari Proses pamer itu. ditinggal. Iya. Sebetulnya kalau dipikir kan, saya kan sudah ada pekerjaan, Bu. Untuk apa lagi begitu ya, Pak? Enggak sampai ke situ, bukan? Maksudnya untuk apa lagi harus repot membudidayakan markisa dan lain sebagainya. Cuma kan pengalaman itu berharga. Selain niat daripada ya nggak munafik ini penghasilan. Tapi di sini saya pribadi mau belajar. Ini hal yang dipandang sebelah mata, hal yang apa itu? Tapi bisa menjadi yang menjanjikan. Betul. Akhirnya saya juga membandingkan daerah ini dengan daerah lain nih, Pak Surya. Iya, Ya. Bu. Dan juga mungkin pengaruh media sosial yang sebenarnya media sosial ini bisa menghasilkan uang. Bunga mawar hanya dipadukan dengan kentang dan betul. Beras tagi, bunga, orang mencari bunga. Ke beras tagi, bukan? Mencari bunga. Itu kan hal yang simpel, Bu, ya. Betul. Tapi ya karena mereka pintar cara menggunakan sosial media, Bu. Promosi dibuat semenarik mungkin. Iya. Jadi penghasilan bukan yang besar. Betul. Nah, cara pemanfaatan, menurut saya kan cara pemanfaatan sosial media itu. Jangan sampai sosial media sekarang malah menjadi penghambat kan, Pak Surya ya. Mereka keasikan nih generasi sekarang nih. Salahkah saya mengatakan hal itu nih, Pak Surya? Kalau generasi sekarang, mereka jadi lalai dengan media sosialnya. Ya kan. Adalah waktu mungkin kan ada waktu untuk bermain di sosial media, tapi ada waktu untuk pemanfaatan untuk hal yang positif. Nah, seperti itu belajar berwirausaha dari sosial media. Yang kita lihat kan di berita itu dari dia hanya kerja di rumah depan laptop. Betul. Oh, nggak ada laptop dengan HP Android, tapi bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Kita bisa sejajar kok dengan orang-orang di luar kan. Iya, pasti, Bu. Sama-sama, Bu. SDM sama, Bu. Pak Surya, akhir-akhir ini juga di daerah kita sudah mulai ada Car Free Day, sudah mulai ada UMKM kita dipamerkan, bazar dan sebagainya. Ya. Bagaimana dengan Pak Surya sendiri dengan produk-produk kita nih, Pak? Disitulah nanti, bukan? Saya mencoba bersaing lah di situ.
Bagaimana itu bukan? Ini kan walaupun sudah ada konsumen, ada apa masih? Ya karena saya kan nggak bisa, belum sepenuhnya bisa ini bukan. Di sini seperti tadi cerita, saya hanya niat saya dalam hati. Toh bisa ini. Berarti yang lain juga bisa. Betul. Generasi muda tuh, generasi penerus juga bisa. Itu Bu. Jadi ini markisa jadi dari bahan yang ya simple di belakang rumah kayaknya. Di belakang rumah, depan rumah. Itu dengan lahan yang segitu Bu. Itu banyak kali buahnya Bu. Nggak berhenti produksinya itu. Kayak digantung ini bukan? Ini digantung aja kan. Nilai lebih. Nilai lebih digantung. Masyarakat yang wisata kemari, nggak ada di tempat saya, nggak ada bisa tumbuh tanaman, ini pasti dibawa. Dulu kalau saya tidak salah ya Pak Surya ya, barangkali dengan jalan darat istilahnya kalau menuju ke kita luar Takengon, entah ke Beran Meriah dan juga ke Biren dan sebagainya, di Meriah 1 itu juga sebenarnya sudah dimulai. Markisa bukan? Markisa dan terong Belanda, kalau di sini Agur. Iya, digantung. Cantik. Cantik bukan? Cantik. Ada para-paranya dibuat itu bukan? Cantik. Ada kayak wisata agro. Benar. Wisata agro. Benar. Apakah wisata agro ini untuk daerah kita ini kok nggak ini ya Pak ya? Kok nggak ada begitu ya? Rindu makanya tadi. Itu bukan kan di depan rumah. Di depan rumah cuman bukan depan rumah. Ya kan saya buat para-paranya itu. Banyak yang kadang-kadang lewat Bu, masyarakat tuh kan boleh Pak numpang foto, numpang video buat TikTok gitu. Berarti kan bisa jadi agrowisata Bu tempat kita. Apalagi kita ada danau loh Bu sini. Betul. Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak Bu? Kenapa enggak? Bagaimana pandangan Pak Surya anak muda sekarang nih yang enggan jadi petani? Sebelum kita tutup bincang kita. Pesan Bu, satu untuk generasi penerus Bu ya. Jangan malu dan takut untuk berusaha. Ya bukan? Manfaatkan potensi yang ada di wilayah untuk menjadi lapangan pekerjaan. Apapun itu, tapi yang sifatnya positif. Betul. Ya. Kegagalan buat itu cambuk untuk kita lebih maju. Sekolah, ilmu yang didapat di sekolah, di kampus, itu jadikan wawasan untuk berinovasi. Betul. Wawasan untuk berinovasi. Kalau gagal, itu hal biasa. Coba lagi Bu. Betul. Nah itu cuman karena tujuannya kita kerja, mau itu petani, di kantor dimanapun kan untuk penghasilan Bu. Betul. Indah sekali sebenarnya gitu ya Pak ya. Iya Bu. Tapi bincang-bincang kita harus selesai. Iya nanti kita lanjut lagi Bu. Pada mungkin kalau ada kesempatan saya diundang lagi bisa Bu. Betul. Pendengar, dari bincang ini akhirnya saya panjangkan singkatan dari Sermatar itu. Ada Sersan Mayor yang tekun, yang akhirnya juga membidangi bidang pertanian. Iya Bu. Ya, untuk UMKM sore ini budidaya markisa sebagai penggerak perekonomian daerah Kabupaten Aceh Tengah bersama Sersan Mayor Surya Ramadan, pemilik dan juga pengelola budidaya markisa. Terima kasih kehadirannya ini Pak Surya. Mudah-mudahan yang lain akan ikut. Iya, Pak ya, teman-teman seangkatan Bapak juga, mereka juga dengan apa yang disandang tapi tetap jadi petani juga. Tetap, gitu. Bu. Dan saya Bu, terima kasih juga kepada RRI Radio Indonesia cabang Takengon Bu. Udah berkenan hati mengundang, diberi waktu untuk mengisi sesi wawancara nih Bu ya. Pemanfaatan potensi daerah UMKM sebagai penggerak perekonomian di daerah kita ini. Terima kasih banyak Bu. Kita sama-sama untuk ini ya Pak ya. Tetap semangat. Maju terus. Sanggamara tetap semangat kalau kami itu Bu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya Pak Surya saja, teman-teman yang lain juga akan mengikuti jejak Pak Surya. Salam saya yang pastinya untuk ketika Pak Surya ke masyarakat, ketemu sama masyarakat, lebih nanti siapa tahu ke Pamar lagi rindu dengan Pak Surya, merekanya pasti ini akan cerita lagi. Di Pamar ini juga pasti banyak, tinggal dibudidayakan saja ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di saat sore hari ini, dan
Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita akan masih melanjutkan lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya masih bersama dengan RRI Takengon. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.